ada di 5 tahapan, ya, tahapan proses perawatan. Memang tahapan 1, 2, 3, 4, 5 dari assessment sampai evaluasi ini bisa menjadi satu putaran, ya, satu putaran proses. Iya, satu putaran proses keperawatan yang dia terus menerus. Setelah evaluasi bukan berarti berhenti sampai di situ. Melalui tahapan proses evaluasi ini akan didapatkan bisa jadi data-data, fakta-fakta kondisi baru berdasarkan hasil evaluasi yang ini bisa jadi nanti menjadi bagian dari proses tahapan pengkajian. Ya, kemungkinan yang didapatkan bahwa diagnosis bisa jadi berubah berdasarkan fakta atau data pada hasil evaluasi. Jadi intinya saya mau sampaikan bahwa ini adalah merupakan satu proses yang proses yang tahapan yang terus menerus, ya, dia seperti putaran yang tidak ada henti-hentinya. Nah, kita potong sore hari ini adalah pada tahapan perencanaan yang menjadi bagian yang harus saya sampaikan ke Anda. Oke, 61 mahasiswa yang saya hadapi sekarang ini adalah para penata anestesi, para ahli-ahlinya di bidang keperawatan anestesi atau penata anestesi atau apalah istilahnya, pokoknya perduniaan anestesi. Ya, saya paling tidak merefresh ingatan Anda atau mereview tentang perencanaan perawatan. Tetapi ketika saya mau masuk seputaran anestesi, keperawatan anestesi, perencanaan perawatan anestesiologi, ini menjadi PR besar Anda. Jadi critical thinking-nya harus main, ya. Yang saya punya, yang saya tahu, yang saya kenali proses perawatan, mudah-mudahan setelah pembelajaran kita sore hari ini, Anda semua bisa mengadop yang bisa diimplementasikan, bocor, dikembangkan, diimplementasikan, dikembangkan untuk bidang Anda di dunia anestesi. Oke, kita kembali ke awal. Ya, sorry, saya sekedar mengingatkan saja kalau belajar tentang yang model-model konsep teoritis, ya, seringkali cepat membosankan. Jadi sebenarnya saya tadi cuman mau lempar umpan buat Anda yang kemudian Anda belajar sendiri gitu. Ini bukan sesuatu yang baru juga buat Anda. Oke. Ada 28 slide yang harus saya sampaikan ke Anda. Tetapi ke-28 slide yang terkait dengan perencanaan keperawatan yang menjadi topik bahasan kita sore hari ini belum mengena, belum membungkus, belum mengemas perencanaan perawatan anestesiologi. Masih pure rencana perawatan. Jadi PR Anda, jadi Anda yang harus belajar, Anda yang harus mengembangkan, ya, untuk dunia peranestesiologian, karena semuanya nanti juga untuk pengembangan bidang profesi, bidang kerja Anda.
Gitu ya. Oke. Menentukan rencana keperawatan. Bicara tentang menentukan rencana keperawatan, harusnya kita sudah kuasai nih diagnosa perawatan. Ya. Oke. Di tahapan menentukan rencana perawatan ini, slide-nya udah pindah ya? Slide kedua sudah ya? Bu. Sudah, oke. Iya. Rencana perawatan ini boleh dibilang merupakan satu langkah penentu dalam tindakan perawatan. Kenapa? Di rencana perawatan ini berisi hal-hal yang nantinya akan menjadi bukan tolok ukur ya, tapi menjadi sumber, menjadi referensi, menjadi rujukan Anda melakukan atau melaksanakan implementasi. Rencana tindakan ini dibuat secara narasi berupa kalimat instruksi, ringkas, tegas, dan mudah dimengerti. Nah, rencana perawatan terdiri dari tujuan, ya. Kemudian, saya lihat dulu biar cocok ya. Oke. Jadi, kalau kita sudah sudah merumuskan masalah atau diagnosa perawatan, maka tahap selanjutnya adalah kita masuk pada tahapan rencana perawatan. Serangkaian masalah keperawatan itu tidak bisa atau mungkin tidak bisa dilaksanakan dalam waktu yang berbarengan sekaligus. Ya, artinya ada penetapan prioritas yang harus dilakukan. Nah, tahapan penentuan prioritas ini menjadi bagian dari tahapan menentukan rencana perawatan. Menentukan prioritas, kemudian menetapkan tujuan, baik tujuan umum maupun tujuan khusus, dan rencana tindakan apa saja, rencana intervensi apa saja yang akan dilakukan. Ya, rencana perawatan ini merupakan langkah dalam tahapan perencanaan dilakukan setelah menentukan tujuan dan kriteria hasil yang diharapkan dengan menetapkan rencana tindakan yang akan dilaksanakan. Oke. Kemudian beberapa instruksi tindakan perawatan merupakan suatu bentuk tindakan yang menunjukkan tindakan perawatan dan pengobatan khusus, di mana perawat yang punya wewenang untuk melakukan tindakan. Tentunya ya yang tadi berkompeten ya. Perawat harus mengetahui juga tentang instruksi atau perintah tindakan perawatan apa yang akan dilakukan dari perawat primer. Kenapa disebut perawat primer? Karena rangkaian perencanaan keperawatan ini dibuat oleh perawat primer. Kemudian nanti anggota tim itu melaksanakan, mengimplementasikan apa yang sudah ditetapkan. Jadi si programmer, perawat primer ini boleh saya bilang sebagai programmer ketika menangani satu pasien, dia yang harus tahu kondisi permasalahan dan segala sesuatunya terkait dengan pasien, asuhan perawatan pada pasien X, kuasai betul, dialah yang menyusun perencanaan sebagai seorang programmer yang kalau di lapangan seringkali di keperawatan itu kita kenal sebagai perawat primer. Oke. Ya. Yang jelas perencanaan ini disusun dalam rangka untuk memudahkan untuk pencapaian satu tujuan. Harapannya kan kepada pasien. Oke. Mari kita lihat perencanaan ini. Kalau kita lihat konsepnya menurut Potter and Perry merupakan satu kategori perilaku keperawatan dengan tujuan yang segala sesuatunya dilakukan itu center klien, dilakukan pada pasien, berpusat pada pasien itu maksudnya adalah sesuai dengan kebutuhan, berdasarkan kebutuhan pasien, kebutuhan klien. Ya. Nah, ini menurut Potter and Perry 2005, ya, dilakukan perencanaan perawatan merupakan satu perilaku tindakan perawatan
yang segala sesuatunya berpusat pada klien, pada pasien, bertujuan untuk mengatasi permasalahan yang ada pada pasien, ya, dan semuanya dilakukan untuk menyelesaikan masalah pasien sehingga tujuan keperawatan dapat tercapai. Sedangkan istilah perencanaan ini kalau kita lihat di standar praktek perawatan, dia ada di standar 3 perencanaan perawatan. Dan perawat membuat rencana tindakan perawatan untuk mengatasi masalah perawatan dan meningkatkan masalah kesehatan klien. Oke. Sudah mulai bosan? Ya, sekarang sudah hampir maghrib. Kita berada di rentang waktu yang berbeda ya. Ada di Indonesia Barat, Indonesia Tengah, Indonesia Timur. Yang di timur sana sudah jam 8 malam. Oke. Enaknya kita pakai metode apa ini belajarnya? Kita sampai jam berapa nanti? Jam 7. Kalau jam 7 berarti sampai sorry mana? Jadwalnya sampai jam 19 ya. Di Indonesia Timur udah jam 9. Habis saya siapa dosennya? Habis, Bu. Oh, habis saya nggak ada lagi? Iya, Bu. Nggak ada lagi. Iya. Lama-lama saya bosan ini bicara ini. Kita ganti metode aja kali ya. Gimana? Belum bosan dengar suara saya? Kalau belum bosan saya terusin. Tapi Tidak, kalau... Bu. Belum, Bu. Lanjut, Bu. Kalau sudah bosan kita ganti metode. Saya skip, Ya, Bu. skip. Kelar dah. Belum? Belum, Bu. Belum, Bu. Kalau belum Lanjut, bosan, Bu. tarik, Mas. Masih semangat, Bu. Tarik, Mak. Ya. Kita lanjut. Kita kenal ada kriteria proses dan kriteria hasil ya. Iya. Tentang kriteria proses pada tahapan perencanaan ini adalah perencanaan terdiri dari penetapan prioritas, masalah, tujuan, dan rencana tindakan. Yang jelas, bekerja sama dengan klien, bagian dari proses perencanaan. Sebagai programmer yang menyusun perencanaan keperawatan, harus sudah mengakses kemungkinan satu tindakan yang direncanakan itu memang operasional untuk dilakukan. Sebagai contoh, kita mesti lihat pasiennya ya bisa untuk diajak bekerja sama atau tidak. Ya. Pada pasien gimana, Bu? Saya coba mengkaitkan dengan di anestesia. Gimana, Bu? Pasiennya kalau sudah di intra-anestesi kan nggak bisa ngapa-ngapain lagi. Nggak bisa kita ajak dia untuk bekerja sama. Gimana tuh, Bu? Oke. Ini kan merupakan, kalau di anestesi merupakan satu bagian ya. Ada pre, intra, dan pasca. Coba lihat. Pasien-pasien yang lebih siap menghadapi operasi di pre-anestesi kan terlihat ketika terjadi penolakan, ya dia belum nerima, belum acceptance. Oke, saya kenalkan sedikit cerita di keperawatan dan pasti Anda juga sudah kenal tentang briefing proses. Siapa yang masih ingat tentang briefing proses? Siapa ya? Ini sekarang tanggal berapa nih? Sekarang tanggal 9. Nomor absen 9. Coba cerita tentang briefing proses. Teman-temannya biar dengar. Nomor absen 9? Iya, Bu. Saya, Bu Rimar, Bu. Ya, Pak Rimar. Coba cerita. Pernah dengar istilah briefing proses? Pasti. Ceritakan sedikit. Oh iya, Bu. Ya, saya bicara tentang lebih khususnya kami di kamar operasi ya. Untuk perencanaan biasanya pada pasien anestesi kami ada fase yaitu
pre, intra, dan post-op. Kalau di pre, biasanya itu kami menyiapkan pasien. Salah satunya, kalau kami di sini ya Bu, karena tidak ada dokter anestesi, kami penata biasanya langsung melihat pasien pre-anestesinya. Kami siapkan segala sesuatu seperti melihat pasien di ruang bangsal untuk melihat apakah teman-teman perawat ruangannya menyiapkan sudah sesuai atau belum. Salah satunya puasa cukup, cukur, kriteria masuk di ASA berapa, yaitu untuk pre-nya Bu. Bahkan sampai masuk di dalam ruangan OK, kami cek kembali lagi apa-apa, baik dalam bentuk dokumen kelengkapan seperti surat izin operasi dan surat izin pembiusan. Kemudian masuk di pre-anestesi, terus dan intra-anestesi. Intra-anestesi sendiri biasanya mengatasi masalah dengan pasien tentang masalah kecemasan, masuk di masalah time out, sign out, dan sign in. Kita biasanya berbicara persiapan apakah yang pre-nya sudah siap apa belum. Setelah itu masuk di pos, seperti dokumentasi selama pre dan intra apakah sudah dilengkapi sampai pasien sadar dan dikembalikan ke ruang bangsal. Mungkin itu aja dulu Bu. Oke, terima kasih. Saya menggarisbawahi tentang kaitannya persiapan-persiapan di pre-anestesi dulu ya. Yang namanya grieving process. Grieving process itu namanya grief, dari kata to grieve. Itu merupakan satu proses berduka. Jangan dibayangkan bahwa proses berduka itu hanya terkait dengan individu mengalami kehilangan karena kematian atau apa, tidak selalu berkonotasi ke sana. Tetapi seseorang ya yang merasa bahwa dia terdiagnosa sakit kanker misalnya, kemudian dia harus dioperasi, Anda bisa bayangkan. Kita perlu mengkaji pasien kita ini berada pada tahapan apa menghadapi kondisi sakitnya kanker, diagnosa kanker yang harus dioperasi. Grieving process, ada 5 tahapan grieving process. Apa saja? Pertama, seseorang ketika mendengar berita kabar bahwa dia sakit kanker, terdiagnosa kanker yang harus operasi misalnya, ya itu salah satu proses berduka. Pertama pasti denial, ya. Kemudian denial itu apa ya? Denial itu menolak, menyangkal. Nggak mungkin, masa sih saya kena kanker? Ya, oke. Menolak. Kemudian yang masuk ke tahapan berikutnya setelah denial ini dia alami, waktunya bisa kapan? Bisa sesaat, bisa lama pada setiap tahapan ini. Denial. Kemudian habis denial, dia akan marah ya. Marah. Ya. Kok saya lupa ya? Denial, anger, bargaining, terus depresi, satu lagi acceptance. Bener. Habis denial, nggak mungkin. Terus marah-marah tuh. Suaminya dimarahin. Gara-gara lu sih banyak jajan, gue jadi kena kanker serviks misalnya. Ya, marah, cenderung menyalahkan orang lain. Kita sebagai perawat, dan saya rasa Anda sebagai perawat anestesi juga perlu tahu itu. Ini pasien Anda berada di tahapan mana? Apakah denial, anger, nanti setelah masuk anger tuh marah ya, bargaining tuh tawar-menawar. Seringkali pasien berandai-andai. Seandainya saya dulu mau deteksi dini, mungkin sekarang saya tidak berada pada level, pada stadium akhir kanker. Seandainya saya dulu mau periksa, mungkin saya tidak harus operasi
seandainya, nah itu di level 3 ya, bargaining. Kemudian depresi. Nah, di depresi ini mereka cenderung apa ya? Diam, cenderung sudah seperti ya lueh-lueh, masa bodoh gitu. Nah, yang diharapkan adalah pasien itu acceptance. Kalau menghadapi grieving proses ini dia ada di tahapan acceptance, ini adalah satu kondisi yang memungkinkan perawat termasuk anestesiolog untuk bekerja sama dengan pasien, ya, sehingga akan melancarkan tindakan keperawatan sesuai dengan perencanaan yang sudah disusun. Tidak lagi ada kejadian pasien sudah masuk di kamar operasi, dia menolak untuk dioperasi. Tidak ada kejadian sudah digledek itu apa? Dibawa dengan brangkar, saya nggak mau dioperasi. Itu salah satu dampak, salah satu contoh yang saya mau giring Anda bahwa kita perlu tahu nih, kita perlu pahami dalam menghadapi masalah pasien, grieving prosesnya itu dia ada di tahapan mana. Kenapa? Ini supaya memudahkan implementasi dalam yang sebelumnya perencanaan keperawatan bisa disusun sedemikian rupa, perencanaan keperawatan yang disusun itu operasional sehingga bisa dilaksanakan, bisa diimplementasikan dengan tepat, dengan sebaik-baiknya, dengan efektif dan efisien. Sekarang kita bekerja selalu efektif dan efisien menjadi tolok ukur. Masih ingat di rumah sakit kualitas layanan, kepuasan pasien dan keluarga diukur dari waktu tunggu, waktu tempuh, waktu layanan. Ketika pasien pencet bel, ya perawatnya udah kontrak nih. Nanti Ibu kalau ada apa-apa, Mbak, Mas, kalau ada apa-apa, pencet bel ya, kami akan datang. Pencet bel sampai 5 menit kagak datang-datang. Tapi ya pasien, keluarga, layanan, kualitas layanan seringkali juga diukur, ditentukan dari kecepatan layanan itu diberikan setelah saat pasien memanggil. Ya, oke. Jadi grieving proses dengan tahapan denial, anger, bargaining, depresi, sampai acceptance. Denial menyangkal, anger marah-marah, bargaining itu tawar-menawar, depresi, lalu yang satu lagi acceptance adalah menerima. Kita perlu tahu ini, harapannya ketika kita tahu persis pasien ini berada di tahapan apa, dalam menyusun perencanaan itu sudah mempertimbangkan operasionalitas kemungkinan tindakan itu bisa dilakukan. Ya, sorry saya cerita ini tiba-tiba tidak ada di slide. Kenapa? Saya dari tadi mencoba supaya bisa masuk ke dunia anestesi kalau bicara perencanaan itu apa? Gitu, ya. Oke. Nanti bisa sambil searching di Google di apa tentang grieving proses pada pasien seperti apa, ya. Oke. Bekerja sama dengan klien dalam menyusun rencana perawatan tadi. Ketika pasiennya sudah sampai ada di tahapan acceptance, maka relasi antara perawat dengan klien itu lebih smooth, ya. Nggak muncul lagi, saya nggak mau ini, saya nggak mau itu, saya nggak mau apalagi sampai saya nggak mau dirawat sama perawat itu, mukanya jutek, galak, gitu ya. Oke. Kriteria proses yang lain, perencanaan bersifat individual sebagai individu, kelompok, dan masyarakat sesuai dengan kondisi atau kebutuhan klien. Maksudnya perencanaan bersifat individual ini adalah kita harus lihat dulu nih, ya, kebutuhan pasien ini menjadi kebutuhan pasien atau tidak. Saya seringkali kalau di mahasiswa-mahasiswa yang baru tuh, yang tingkat 1 baru masuk
anak-anak lulusan SMA, atau dulu tuh anak SPK dari SMP yang masuk ke SPK, saya sering menggiring mereka dengan apa sih bedanya kebutuhan dan permintaan. Ya, kebutuhan dan permintaan. Oke, jadi dalam keperawatan yang kita beri, yang kita lakukan, yang kita programkan apa saja yang akan dilakukan itu bukan berdasarkan permintaan, tapi berdasarkan kebutuhan. Ya, oke, apa yang sudah disusun dalam perencanaan tentunya harus didokumentasikan. Oke, kriteria hasil. Jadi ketika bikin tujuan, ya, kita bicara kriteria hasil, tersusunnya suatu rencana asuhan perawatan. Perencanaan mencerminkan penyelesaian terhadap diagnosa perawatan. Perencanaan tertulis dalam format yang singkat dan mudah didapatkan. Perencanaan menunjukkan bukti revisi pencapaian tujuan. Aduh, ini ngapalin bosen ya. Apa ya yang enaknya kalau bicara gini ya? Intervensi perawatan adalah segala treatment yang dikerjakan perawat didasarkan pada pengetahuan dan penilaian klinis untuk mencapai outcome yang diharapkan. Tindakan perawatan adalah apa yang harus dilakukan untuk adanya satu perilaku spesifik yang diharapkan dari pasien dan atau tindakan yang harus dilakukan oleh perawat. Intervensi perawatan merupakan komponen penting dalam proses perawatan ya terkait dengan standar intervensi perawatan yang ditetapkan secara nasional. Nah, kita di keperawatan punya SDKI untuk standar diagnosa perawatan Indonesia. Untuk perencanaan, kita punya SIKI, standar intervensi keperawatan Indonesia. Lalu nanti ada SLKI, standar luaran atau outcome dari proses standar luaran keperawatan di Indonesia, ya. Oke. SDKI, SIKI, dan SLKI, standar luaran keperawatan. Oke, ini tadi yang kita sudah lihat, ya. Mari kita lihat apa sih yang menjadi cakupan standar intervensi. Pertama, komprehensif. Ya. Di sini Maghrib. Di Indonesia Barat, Cap Jogja. Waktu Indonesia Barat, Jogja. Saya stop sebentar ya. Ya, Bu. Apa gini? Slide lagi. PPT-nya saya kirimkan. Gitu. Terus nanti coba dibaca, dipelajari dulu gitu. Gimana? Bu, nanti pertemuan berikutnya. Sambil dibaca-baca ya, nanti biar kalau ketua PJ-nya yang share screen ya, sambil dilihat-liatin gitu. Soalnya nanti kalau kirim file aja sampai rumah, apalagi yang di kamar operasi sudah tuh bercampur, sudah jadi bantal deh. Ya, saya kirimkan ke PJ, terus nanti sambil saya tinggal coba dibaca, disorotin, lalu kita masuk lagi, nanti mungkin saya butuh 10 menit, ya 10 atau 15 menit lah. Kemudian untuk, ya siapa tahu ada di antara Anda yang terinspirasi dengan dapat beberapa pertanyaan kaitannya dengan topik kita hari ini, gak ada salahnya. Ya, daripada saya cuma ngomong terus ini online, terus saya ditinggal tidur, ditinggal kemana-mana, kan saya nggak tahu. Gitu ya. Oke, saya kirimkan.
Nggak ada sih. Mana ini? Oke, saya sudah kirim ke Mbak Wati. Mbak Wati minta tolong Mbak Wati yang share screen biar teman-teman lihat sepintas ya. Saya tinggal dulu. Ya. 10 menit ya? 10 menit cukup ya? Mangga Bu dosen Wati. Pak Dengartos Audi. Minta itu dulu minta sama admin jadiin co-host. Ya Pak, ini lagi gonta sama Mas Rapli. Bentar ya.
Kenapa? Pengumuman tanggal 20. Iya, pengumuman tanggal 20, nanti datang lagi. Berarti tanggal 20 hari Minggu balik juga tuh. Hari Minggu mana? Minggu depannya lagi dia pulang kan? Selamat ngopi Pak Ismail. Puput dulu kopinya. Sanger dulu, sanger. Izinnya pu ngepel rumah dulu. Pak Yusuf, Sanger dulu, sanger. Oi, Rajin kali. gempanya udah selesai Bang Yusuf. Bikinin aku lah petanya. Di mana gempa, Bang? Bang, di mana gempa? itu peta banjir itu, Bang. Ya, bikin aja sama banjir di Batam. Kopi dulu, sanger dulu. Iya, ada kopi nih. Bikin gempa aja, Bang. Gempa di mana-mana. Biasanya malam Jumat suka gempa. Bikin petanya itu per 3 itu ya, banjir sama gempa ya. 3 berarti petanya ya. Bu. Ya, ya. Pilih aja salah satu, Pak Yusuf. Ah? Gak usah banyak kali. Satu aja. Petanya Bang Ronald lebih tahu, ambil dari itu aja, dari YouTube, Google. Kasihlah linknya dulu. Linknya. Bang Ronald, akun tadi kusuruh dokter umum tadi itu. Nantilah aku tanya dia. Kenapa? Dokter umum tadi di tempat pelayanan kusuruh dia yang buat. Aku mana tahu itu. Hebat Bang Yusuf. Hebat. Siapa dokter umum tuh? Ah? Pasti Siapa cewek dokter kan? umumnya? Pasti cewek. Ada itu. Enggak lah, laki-laki. Pas tadi adiknya operasi, bisa tolong dia ya kan. Kopi dulu, Pak Ismail. Sekalian lah, aku pikir. Kopi dulu. Ngopi lagi. Permisi, abang-abang. Ibu Yo. Wati nanti share set screen yang Ibu Nunu punya itu ya, materi di grup Kepri. Siap, Oke, kita oke. tunggu. Ya, baru dibaca-baca. Siapa tahu ada yang mau dipertanyakan. Off kameranya Bang Yusuf. Jangan merokok. Ya, mam. Assalamualaikum. Bang, kawan-kawan. Ya. Halo. Assalamualaikum. Bang. Nah, dihimbau untuk semuanya tugas-tugas bencana jangan lupa ya. Mariana yang revisi dimohon segera. Udah itu Pak Ahmad Hussein sudah bisa di-upload di Google Drive. Bang Ruli kasih contoh gak, Bang? Aku tidak bisa buat. Yang mana? Bang Rimar. Mungkin Bang Ruli bisa kasih contoh dulu. Iya, sebagai PJ harus kasih contoh toh.
Iya, aku coba ngerjain tapi nggak bisa selesai ini. Aku bingung. Muter-muter di situ aja. Iya. Bang, yang dibuat Bang Yusuf tuh kayak gitu juga punya saya, Bang. Itu sudah, Bang. Sebagai PJ. Bang Ronald lah, Bang Ronald jauh itu. Bang Ronald, udah siap, Kang? Jangan deh. Boleh kasih contoh lah. Sama seperti Bang Yusuf, Bang punya saya. Yang penting Gary tanya dibuat, Gary. Bang, daripada nggak ada. Bang Ronald, tanya Gary. Gary monitor. Mandi. Gary. Bang. Ger. Bikinkan dulu aku petanya. Jadi bingung bang. Banjir nggak ada. Gempa tahun sekali. Kerusuhan yang banyak sini. Banjir aja bikin. Banjir ya bang. Nantilah kalau Gary udah siap bang. Coba pinjam dulu punyamu. Ya bang. Ibu Nunun, minta buat pertanyaan tuh, jangan diam aja. Nanti itu peta-peta. Lagi baca Pak Ketua. Lagi memetakan ini Pak, intervensi Pak, evaluasi. Nanti peta-peta dulu nanti. Pak Ketua, izin Pak Ketua. Bisa diusulkan nggak itu? Diusulkan ke diawali. Kemudian healthcare provider initiate intervention, intervensi yang diinisiasi oleh tenaga kesehatan lain, namun diberikan oleh perawat. Apa misalnya? Obat, ya, obat IV yang diberikan dirumuskan oleh dokter yang memberikan perawatnya. It's okay. Health provider initiate intervention. Ini ada selanjutnya sistem klasifikasi standar intervensi keperawatan menggunakan sistem klasifikasi yang sama dengan SDKI, iya. Kemudian disusun klasifikasi SIKI-nya ada 5 kategori dengan 15 subkategori dalam menetapkan SIKI, standar intervensi perawatan. Ini adalah kategori intervensinya, kategori fisiologis, kategori psikologis, kemudian kategori perilaku, kemudian ada relasional intervensi keperawatan ditujukan untuk mendukung hubungan interpersonal atau interaksi sosial. Kemudian, ini satu kata nempel aja sudah beda makna. Kemudian lingkungan. Jadi ada 5 kategori intervensi dan 15 subkategori. 5 kategori intervensi, yang satu kategori fisiologis, kedua psikologis, ketiga kategori perilaku, keempat relasional dan lingkungan. Kalau kita lihat kategori fisiologis jelas, intervensi perawatan yang ditujukan untuk mendukung fungsi fisik dan regulasi homeostasis. Kategori psikologis, intervensi perawatan ditujukan untuk mendukung fungsi dan proses mental. Ya. Bagaimana adaptasi misalnya. Kemudian perilaku, intervensi perawatan yang ditujukan untuk mendukung perubahan perilaku atau gaya hidup. Makan enak. Emang salah? Enggak juga. Tapi makannya itu makan yang yang tinggi lemak, yang fast food, ya, yang sekarang orang mulai kembali ke gaya hidup sehat dengan tidak mengkonsumsi junk food misal.
Oke. Kemudian perilaku, merokok. Ya, kalau nggak ngerokok nggak gagah. Kalau nggak ngerokok nggak laki gitu loh. Awalnya kan gitu, kumpul-kumpul sama temen, ngerokok, akhirnya jadi perokok. Perokok aktif yang dalam satu hari bisa menghabiskan 2 bungkus. Ada tuh tetangga saya bilang, daripada buat beli rokok 2 bungkus, mendingan buat beli beras makan anak. Nggak bisa. Jadi kalau bukan karena karena niatan yang kuat untuk berperilaku hidup sehat, ya istrinya hamil dia ngerokok lepus, istrinya jadi perokok pasif. Jatuh-jatuhnya apa? Bayinya lahir kecil, BBLR. Oke, ini sistem klasifikasi intervensi perawatan yang tadi ada 5 kategori: fisiologis, psikologis, perilaku, relasional, dan lingkungan, dan ada 15 subkategori. Ya, di fisiologis ada subkategori respirasi, sirkulasi, nutrisi, eliminasi, aktivitas dan istirahat, neurosensori dan reproduksi, serta seksualitas. Di kategori psikologis ada subkategori nyeri dan nyaman, nyeri dan kenyamanan, integritas ego, pertumbuhan dan perkembangan. Di perilaku ada kebersihan diri, ada penyuluhan dan pembelajaran, relasional ada interaksi sosial, dan lingkungan ada keamanan dan proteksi. Kalau di kamar operasi, di dunia anestesi yang saya bisa kasih contoh, misalnya di lingkungan, ya, ketika pasien dioperasi, Anda lihat pasien itu supaya tidak ngamuk, diikat ya, supaya tidak jatuh, diikat ya. Ada kan? Restrain. Kalau ikat kok kayaknya jelek banget gitu, di restrain. Nah, Restrain, Bu. Ya, ketika melakukan restrain, ya, Anda harus jamin bahwa pasien ini aman dan terlindungi. Restrainnya itu restrain yang kencang, ya, yang tanpa disadari. Oke, ya udah nggak usah di restrain. Ya, akhirnya apa? Meja operasi itu tidak seperti tidak meja operasi, tempat untuk sebenarnya tempat tidurnya pasien operasi itu kan tidak selebar kayak di rumah dengan model kasur yang king, queen yang lebar gitu kan, kecil. Ya, tidak di restrain. Pasiennya pada posisi tangannya menggantung. Ya, kita tahu pada kondisi tangan menggantung ini akibatnya nanti apa. Oke, ada lagi yang pasien posisi apa ya? Ada nggak pasien posisi operasi prone? Apa? Bukan prone, apa? Tengkurap ya apa tengkurap? Prone. Prone ya, tengkurap itu prone. Supine prone. Dengan prone, kemudian waktu operasi pasiennya begini. Artinya saya mau menggiring Anda gini. Pada saat pasien operasi, apalagi dalam waktu yang cukup panjang, kita harus yakinkan keamanan dan proteksi perlindungan pasien. Pasien jauh dari posisi organ tubuhnya, ekstremitasnya jauh dari posisi tekanan yang dalam waktu cukup lama. Ya. Kenapa? Berisiko terjadi cedera. Ya. Sirkulasinya tidak lancar karena dia pada posisi yang tertekan pada waktu lama. Oke, kalau cerita di kamar operasi pada bosen ya. Kalau cerita ini area yang tertekan, tidak terproteksi, tertekan dalam waktu lama, pasangan suami istri tidur. Ya, oke. Sayang bebek nih, ayang bebek, tidur sini. Suaminya menyediakan lengannya untuk jadi bantal untuk si istrinya berbaring. Ya, berbaring dalam waktu lama, pagi-pagi. Ini udah kesemutan nih, diampet aja.
karena sayang-sayangnya, ya karena lagi sayang-sayangnya. Tahu-tahu apa yang terjadi? Bisa loh terjadi kelumpuhan karena ada saraf yang tertekan ya dalam waktu lama, tidur semalaman, gerigingan gitu ya, ikhlas-ikhlas aja tahu-tahu aduh. Jadi resiko-resiko cedera, proteksi pada pasien ini perlu dipikirkan. Oke, ini komponen psiki standar intervensi keperawatan Indonesia ada label. Label ini istilah yang digunakan untuk nama intervensi, merupakan kata kunci untuk memperoleh informasi terkait intervensi keperawatan. Label terdiri atas satu atau beberapa kata yang diawali dengan kata benda yang berfungsi sebagai deskriptor. Ada 18 deskriptor. Dukungan, ya, edukasi, kolaborasi, konseling, konsultasi, latihan, manajemen, pemantauan, pemberian, pemeriksaan, pencegahan, pengontrolan, perawatan, promosi, rujukan, resusitasi, screening, dan terapi. Oke, Anda sebagai yang bekerja di area keperawatan anestesi, bidang Anda, coba nanti mulai diidentifikasi. Kira-kira di keperawatan anestesiologi, ya, ada nggak yang bisa diadop dari unsur lab? Ya, Ada resusitasi, Bu. ya bisa. Ya, deskriptor ini 18 deskriptor ini coba nanti diidentifikasi di dunia anestesi ada. Screening. Oke. Nanti kalau kita lihat, karena belum tentu semua bisa, apa maksudnya, terkait ya. Dukungan, memfasilitasi, memudahkan atau melancarkan, edukasi, mengajarkan, atau memberikan informasi, kolaborasi, melakukan kerjasama, interaksi, ya, konseling, memberikan bimbingan, konsultasi, memberikan informasi tambahan atau pertimbangan. Oke, apa bedanya? Saya jadi ingat, ada kata kunci yang kita bisa pakai, apakah ini merupakan satu konseling atau konsultasi? Konseling itu ada hierarkinya bukan vertikal, tapi horizontal antara perawat dengan pasien, ya, dengan klien yang melakukan konseling. Ini punya kesetaraan, punya juga kliennya itu, pasiennya itu punya kemampuan untuk mengambil keputusan. Jadi bedanya terletak pada hierarki hubungan, hierarki relasi, ya, kalau konseling itu horizontal, kalau konsultasi itu lebih vertikal, ya, di mana perawat anestesinya itu yang menentukan pasiennya lebih, kalau bilang superior inferior kok kalimatnya jelek ya, tapi yang menentukan adalah si perawatnya kalau konsultasi. Kalau konseling, pengambilan keputusannya terletak pada klien. Jadi proses konsultasi dan konseling itu sepintas sama. Ada informasi yang diberikan, ada berbagai alternatif yang disampaikan, ya, konseling konsultasi. Bedanya di situ. Kalau konseling itu si pasien atau klien yang menentukan keputusannya. Saya maunya ini. Saya pilih alternatif ini. Saya pilih alternatif B dengan konsekuensi kerugiannya ini, keuntungannya ini dia tahu. Ya. Kalau konsultasi enggak. Ibu itu sakit DM, bapak itu sakit DM. Sekarang tidak ada pilihan lain, ya. Tapi bahasa kasarnya bukan maksa, tapi penentu keputusannya apa yang harus dilakukan adalah si terapisnya. Itu konsultasi, ya. Supaya Anda tidak, tiba-tiba saya ingat ini supaya Anda tidak salah menggunakan istilah konseling atau konsultasi. Oke. Latihan, mengajarkan suatu keterampilan atau kemampuan, manajemen, mengidentifikasi data dan mengelola,
Kemudian pemantauan, monitoring, mengumpulkan dan menganalisa data, pemberian, menyiapkan dan memberikan pemeriksaan, observasi dengan teliti tentunya, kemudian ada pencegahan, upaya-upaya tindakan untuk meminimalisir resiko atau komplikasi, kemudian ada upaya mengendalikan, dikontrolling, rawat, mengidentifikasi dan merawat, promosi meningkatkan, rujukan menyusun pelaksanaan lebih lanjut, resusitasi memberikan tindakan secara cepat untuk mempertahankan kehidupan, resusitasi. Resusitasi jantung paru, resusitasi cairan, ya. Oh, ternyata resusitasi itu pemahamannya adalah memberikan tindakan secara cepat untuk mempertahankan kehidupan. Screening, mendeteksi secara dini, screening, lalu ada terapi. Ini adalah label dengan 18 deskriptornya, ya, yang perlu diidentifikasi pada rencana keperawatan yang akan disusun. Oke, yang kedua, setelah label, ya, ada definisi yang sifatnya menjelaskan makna label. Kemudian tindakan, rangkaian perilaku atau aktivitas yang dikerjakan untuk mengimplementasikan intervensi perawatan. Tindakan perawatan terdiri dari tindakan observasi, tindakan terapeutik, tindakan edukasi, dan tindakan kolaborasi. Ya, ini statement untuk tindakan keperawatan. Setiap kalimat diawali dengan kata kerja, verb. Hindari menggunakan kata kaji, observasi, dan evaluasi. Kenapa? Karena kaji itu sudah ada di asesmen. Observasi pun demikian, sudah di asesmen banyak. Kemudian evaluasi, banyak sudah atau lebih tepatnya evaluasi digunakan di tahapan evaluasi. Jadi statement-statement untuk merumuskan tindakan perawatan ini lebih banyak, lebih dianjurkan menggunakan periksa, identifikasi, monitoring, gitu ya. Hindari mengkombinasikan dua ide dalam satu tindakan. Kenapa? Besok yang mau ngerjakan bingung. Ya, dua ide dalam satu statement tindakan. Jadi lepas satu, jadi lebih rinci ya. Fokus pada tindakan yang kritikal, tambahkan kata jika perlu atau sesuai kebutuhan pada setiap akhir tindakan yang tidak dapat dispesifikkan atau memerlukan penyesuaian. Selalu periksa konsistensi antara tindakan dengan makna label intervensi, kemudian susun tindakan-tindakan secara sekuensial jika memungkinkan. Sekuensial itu apa ya maksudnya? Berurut, ya, berurut. Kita mau kasih makan, sebelum dimakan kan harus disiapkan dulu. Itu contohnya, gitu ya. Sekuensial, berurut. Dapat dilakukan 3 hal: addition, deletion, modification berdasarkan kondisi pasien. Apakah ditambahkan, addition, apakah di-delete, dihilangkan, ya, ditiadakan, atau dimodifikasi. Oke. Ini mungkin bisa jadi contoh manajemen jalan nafas. Definisinya apa, tindakannya apa. Yang jelas ada referensi yang digunakan, tindakannya terkait dengan tadi ada observasi, terapeutik, edukasi, dan kolaborasi. Oke, ini penentuan intervensi perawatan, ada karakteristik diagnosa perawatan, luarannya apa yang diharapkan, kemampuan pelaksanaan intervensi, kemudian kemampuan perawat, penerimaan pasien, dan berangkat dari berbagai hasil riset. Jadi apa yang dilakukan itu memang up to date. Nah, oke. Tautan SDKI dan SIKI,
ada linkage atau apa ya, tautan ki yang menjadi jalinan kesinambungan dari standar diagnosa keperawatan dan standar intervensi perawatan. Ini merupakan suatu hubungan antara dua elemen atau konsep ya dari SDKI dan Psiki. Kemudian tautan SDKI dan Psiki ini membantu menentukan intervensi keperawatan setelah menegakkan diagnosis perawatan. Tautan ini bukan untuk menggantikan clinical judgment-nya perawat. Dan pemilihan intervensi perawatan tetap didasarkan pada clinical judgment dengan mempertimbangkan kekhasan kondisi pasien, keluarga, kelompok, dan komunitas. Maksudnya gini, pasien itu unik. Mungkin Anda pernah dengar ya, bahwa pasien itu unik. Pasien yang satu dengan yang lainnya, meskipun dia dengan diagnosis yang sama, tetapi ada perbedaan-perbedaan yang ada pada mereka. Sehingga disebut pasien itu unik. Jadi, pemilihan intervensi perawatan itu tetap didasarkan pada clinical judgment, tapi tetap dengan mempertimbangkan bagaimana kondisi pasien. Ya, khasnya seperti apa? Ada kekhasan tersendiri yang ada pada pasien tersebut. Oke, karakteristik tautan bersifat komprehensif. Satu diagnosis keperawatan bertaut dengan beberapa intervensi, tidak bersifat preskriptif, namun lebih bersifat rekomendasi. Preskriptif itu apa? Kayak resep. Ini nggak kayak resep, tetapi ada rekomendasi-rekomendasi yang diberikan pada pasien sesuai dengan diagnosis keperawatan yang dirumuskan pada pasien tersebut. Ya. Tautan ini memberikan gambaran tentang kemungkinan-kemungkinan intervensi yang dapat dijalankan untuk mengatasi diagnosis perawatan. Memiliki tingkatan atau level yang berbeda dalam mengatasi suatu diagnosis. Ada diagnosis utama, ada intervensi utama, dan ada intervensi penunjang. Tadi yang sudah disampaikan di awal bahwa mungkin saja perlu penambahan, addition, perlu penghilangan, deletion, atau mungkin perlu ada satu modifikasi. Oke, ini level 1 intervensi utama. Iya. Kemudian ada level 2 intervensi pendukung, dan ini contohnya. Contoh tautan SDKI dan Psiki, bersihan jalan nafas sudah efektif. Mari kita lihat intervensi utamanya apa. Oh, latihan batuk efektif. Oh, manajemen jalan nafas. Oh, pemantauan respirasinya perlu dilakukan. Ya, berapa RR-nya, frekuensinya, bagaimana kualitasnya, ya. Kemudian intervensi pendukung bisa diidentifikasi dengan edukasi fisioterapi dada, edukasi keluarga, pemantauan status respirasi, fisioterapi dada, manajemen asma mungkin, manajemen alergi, manajemen anafilaksis, manajemen ventilasi mekanik, jalan nafas buatan, pemberian posisi, pemberian obat inhalasi, pencegahan aspirasi, kemudian lagi bisa juga dengan suction, ya, pengisapan jalan nafas dibersihkan, penyapihan ventilasi mekanik, stabilisasi jalan nafas, terapi oksigen. Ini mungkin bisa jadi contoh tautan SDKI dan Psiki. Oke. Barangkali ini akhir dari yang saya bisa sampaikan ke Anda. PR Anda adalah sebagai perawat anestesi, konsep-konsep dalam perencanaan perawatan umum, ya, bisa jadi atau bisa jadi mestinya ada yang bisa diadop untuk kepentingan praktek di keperawatan anestesi. Mengadopsi rencana-rencana intervensi apa saja, ya,
yang bisa digunakan. Saya bisa minta PR. Benar, saya lihat RPS dulu ya. RPS kita habis ini kita ngomongin apa sih? Yang tampil di layar apa? Anda apa sekarang? Contoh tautan SDKI dan SIKI? Iya, Bu. Ya, Bu. Ya. Sekarang kita di sini perencanaan perawatan. Oke. Oh, besok implementasinya dengan saya ya. Pas. Jadi, dari apa yang kita sudah bahas hari ini, minta tolong, mungkin bikin grup. Mau berapa grup? 2 aja kali ya buat sampel. Blok Barat dan Blok Timur, silahkan diatur oleh mahasiswa. Ya. Kalau 2 kelompok, berarti ada 30 orang sama 30 orang. Oh, jelas itu penggandulnya banyak itu. Terus kalau diimplementasi besok kita punya jamnya. Oh, sama ya kayak sekarang ya. Oke. Biar fair aja dibagi 5 kelompok, 5 sampai 6 kelompok. Saya minta PJ untuk memanage ya. Silakan. 5 aja, Bu. Kelompoknya udah ada, Bu. Oh, udah ada berapa? 5? 5, Bu. 5. Oke, sip deh. Iya. Kalau kelompok sudah saling kenal, itu biasanya diskusinya enak. Terus siapa yang kebagian kerjaan juga enak, gitu ya Pak ya? Nah, Iya, Bu. siapa yang ngedompleng juga enak aja gitu karena udah biasa. 5 kelompok saja sesuai yang sudah ada. Minta tolong. Bikin PPT kah, Bu? Kah Word saja, Bu? Terserah. Mau PPT, mau itu enggak PPT, terserah. Yang jelas saya minta Anda buat contoh. Ya, contoh yang mengarah pada penyusunan perencanaan pada suatu kasus terserah mau kasus apa. Kalau bicara perencanaan, bikin perencanaan pada kasus kan nggak mungkin tiba-tiba perencanaan kan, pasti ada case-nya dulu, ya toh. Kemudian ada diagnosa perawatan. Tapi nanti yang kita mau lihat ya sorotannya pastinya pada perencanaan perawatan. Kemudian nanti ini yang akan kita jadikan bahan untuk implementasi. Gitu. Jadi 5 kelompok buat kasus, terserah kasusnya apa, suka-suka. Ya. Kajian fokusnya apa, silahkan. Kemudian nanti diagnosa keperawatannya apa. Nah, kalau yang kita sudah lihat konsepnya kan kebanyakan diagnosa keperawatan pada umumnya, general. Ya kan? Perencanaannya juga perencanaan general. Nah, sekarang saya coba nanti di pertemuan berikut kita pakai untuk diskusi sebenarnya untuk mengantarkan Anda masuk di topik tentang implementasi. Ya. Implementasi keperawatan. Implementasi keperawatan. 5 kelompok nanti saling share menyampaikan apa yang sudah dikerjakan terkait dengan perencanaan perawatan. Tadi saya sudah bilang, nggak mungkin Anda langsung masuk di perencanaan. Ya kan? Harus berangkat dulu nih dari fakta datanya apa, kajiannya apa, kemudian diagnosa perawatannya, diagnosis perawatan yang terumuskan berdasarkan analisis data,
itu apa, kemudian masuk ke perencanaan. Dan nanti ini kita jadikan bahan untuk mengantarkan Anda ke implementasi keperawatan. Tentunya ya, case-nya yang masuk pada ranah anestesi. Diagnosisnya juga yang masuk pada ranah anestesi. Oke? Jelas? Bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, siap. Oke, di pertemuan berikutnya nanti 5 kelompok saling share ya. Oke. Nanti kalau tidak mau majunya kelompok yang mana dulu, ya monggo. Atau nanti saya tiba-tiba, saya maunya sistem undian. Kelompok mana nih yang maju diundi? Ya, nanti saya bikin undian. Gambling, siapa yang maju duluan, kelompok mana yang maju duluan, supaya saya paling tidak ngerasa bahwa ini memang kelompoknya siap. Gitu ya? Oke, sampai di sini ada pertanyaan? Yang dibikin hanya perencanaan aja ya, Bu? Konsepnya. Fokusnya ke perencanaan, tetapi tadi saya sudah sampaikan bahwa tidak mungkin Anda tiba-tiba masuk perencanaan. Iya, Bu. Maksudnya ya, fokusnya ke perencanaan, data kan. Fokusnya perencanaan, ya. Jadi kalau mau lebih simple, lebih ringkas, ketika diawali dengan assessment, pengkajian, Anda akan dapatkan data fokus. Ya, data fokus ini yang kemudian Anda jadikan bahan untuk masuk dalam analisis data. Ada pengelompokan data. Ada pengelompokan data baik data subjektif maupun objektif untuk merumuskan diagnosis keperawatan. Nah, diagnosis keperawatan mana yang mau diangkat, dikembangkan, disusun perencanaan keperawatannya, silakan. Ya. Oke, tapi step-stepnya itu diikuti. Ya, perencanaan perawatan kan berangkat dari penentuan prioritas. Prioritasnya mana nih? Diagnosis mana nih yang mau dijadiin lanjutan untuk penyusunan intervensinya, silakan. Gitu? Oke. Bu, mohon izin, Bu. Yep. Siapa ini? Abdul Halik kalian? Ya. Bu, mohon izin, Bu. Kalau kita penata anestesi ini kan ada ininya di ruang lingkup kita tentang pre, intra, dan post. Apakah kita bisa ambil dari itu aja, Bu? Yep. Takutnya kalau di keperawatan melenceng dari situ, Bu. Justru itu yang saya sampaikan ke Anda. Ya, berdasarkan konsep yang Anda ambilnya area Anda, case-nya. Iya, iya. Iya, jadi dalam hal ini tantangannya buat Anda. Anda harus mampu mengkritisi. Harus mampu mengkritisi untuk sampai pada di setiap tahapan itu tadi semuanya terkait dengan anestesi, keperawatan. Berarti tidak terlepas dari kewenangan klinis ya, Bu ya? Ya dong, jelas. Ya, ya. Tadi ada kan, ada namanya rincian kewenangan klinis, Bu. Ya, ada yang sifatnya independen, intervensi perawat anestesi yang independen, ada yang dependen, ada yang kolaboratif. Monggo, silakan. Gitu. Ya, oke. Saya rasa pertugasan jelas ya. Oke. Aduh, mana ini? Oke, sebelum saya tutup, ada baiknya saya kembali dulu ke kehadiran. Saya kembali ke kehadiran. Ya, sorry. Ke kehadiran supaya tadi yang belum belum
Yang belum statusnya menjadi hadir. Alvivo? Hadir, Bu. Hadir. Bukan, Alvivo ada, tapi di sini masih belum hadir. Belum ada laporan. Oke, saya rubah menjadi hadir. Alvivo. Ya, Bu. Oke. Fahrizal Asyandi. Ya Bu, hadir Bu. Oke, hadir. Kemudian Milano Sesti. Hadir Bu. Oke, Assalamualaikum Bu Hajah. Waalaikumsalam Bu. Kemudian Bani Amar Pala. Udah. Bani Amar Pala. Nggak ada ya? Jadi sejak jam 7 tadi Bani Amar Pala nggak hadir ya? Oke. Saya kunci. Mohon izin Bu. Iya. Mohon izin Bu, di sini lagi pas waktu sholat maghrib Bu. Tadi dia ada nggak? Karena di penutup sesi ini yang belum, kalau dia tidak hadir, misalnya dia karena sakit, karena izin, ini saya harus klik tidak hadir. Gimana? Bani Amar Pala, coba dikontak. Kemudian ini Eka Sumitriani Anggreni. Sama, tidak ada kabar. Eka Sumitriana Anggreni. Kemudian Lia Oktarianti. Lia Oktarianti juga nggak ada. Tadi ada yang... Iya ada tadi Bu. Cuman mungkin Tadi ada. Izin Bu, tadi ada Bu. Jadi Iya. saksi. Ada Bu tadi. Tadi ada Bu. Siapa yang jadi saksi nih buat jaminan? Oh saya boleh Bu. Pak Anwar. Ya. Oke. Ya Bu tadi Bu. Saya udah. Lia Oktarianti hadir ya. Jaminannya Pak Anwar. Ya Bu. Siap. Kemudian ini di lembar kolom kelima hadir semua. Oke. Tulikius Jado tadi saya lihat ada deh. Ada Bu, ada. Mana dia sekarang? Terpental. Sholat, Bu. Bu, Andika hadir Bu. Bu, Andika hadir Bu. Andika. Hadir Bu. Andika Triyuda sudah hadir. Ah, sudah ya Bu. Nah, kasih Bu. Nah. Aduh. Terus Doni. Hadir Bu, hadir. Oh iya. RSUD Siak. RSUD Siak. Mana itu Pak? Riau, Riau. Di Riau, Bu, Riau. Doni. Ya, Juliana Yamu. Juliana Yamu? Enggak ada. Izin Bu. Ibu Yuliana tadi WA saya terkendala jaringan Bu. Tadi masuk tapi terkendala jaringan di Papua Bu. Oke. Abdul Halik kalian. Ya. Jadi saya kasih izin ya. Ya Bu. Izin nih Bu. Bani Amarnya itu lagi itu Bu, baru siap sholat. Bani Amar. Bani Itu udah Amar. masuk itu Bu. Ah, udah masuk Bu. Tadi baru siap sholat ya. Itu sudah masuk, Oh, Marcela, Dan Marcela ada nggak? Marcela? Hadir Bu. Oke. Bani Amar itu nomor berapa ya? Kalau nggak salah kolom 4 Bu. Iya. Ini nih. Bani Amar di 18 kolom 2. Ada tadi ya? Ada Bu. Ya, Bu, itu udah masuk. Ada, Bani. Bani Amar Bu. Oke. Dari rumah sakit mana ini Pak Bani Amar?
Dari Rumah Sakit TNI Angkatan Udara, Bu. Lanut Contoh Medan. Medan. Wow. Keren, keren. Siap, Bu. 1, pas. 2, pas. 3. Tinggal Eka Sumitriana. Abdul Karim lagi, Bu. Ada temennya kah Eka ini? Ya di Jogja itu kemarin, Bu. Dia ada di kos. Luring kayaknya. Kemarin Iya, ada Bu. vaksin. Lagi sakit, ada vaksin kemarin Ibu, booster kedua. Habis Ibu. vaksin, sakit. Iya, sakit Ibu. Dan dia di Jogja, Bu. Luring. Oke, mana tadi ya? Sakit ya? Saya isi sakit aja ya. Eka Sumiatriana, sakit habis Ya, Bu. vaksin ya. Iya, Iya, Bu. habis vaksin, Bener Bu. nih, tak kasih sakit ya. Ya, Ya, Bu. Bu. Kena kipi dia, Bu. Iya, iya. Sekian, Bu. Oke. Oke. Saya rasa cukup. Abdul sekian. Karim ini belum ada nih, Bu. Mana Abdul Karim di nomor berapa? Masih di sebelumnya, Bu. Ini sudah paling awal ini. 4 Bu, 4. Nomor berapa tadi? 4 ya? Paling akhir, Bu. Deretan Eka tadi. Paling akhir tadi, Bu, Abdul Karim. Abdul Karim. Di bawah Eka tadi, Bu. Eka si Eka Hadir, tadi Bu, hadir. 4. 4, Bu. Belum 4, Bu. 4. Terus Bu. Ada ini. Ah, ini, Bu. Ya, Bu. Paling bawah, Bu. Oh, Abdul Karim. Ada ya? Ada, Bu. Oke. Oke, kayaknya semua clear. Kalau dilihat statusnya, iya. 57 ya. 57, yang satu sakit, yang 2 izin. 60. Yang satu masih belum. Baik, saya rasa cukup sekian. Ya, selamat beristirahat. Saya juga mau pulang. Saya ada di mana coba? Saya masih di kantor loh. Ya, hati-hati, Bu, di jalan. Iya. Terima kasih, Bu. Hati-hati di jalan. Ya, sama-sama. Terima kasih banyak Bu atas waktunya. Oke. Oke, Sampai saya cukupkan sampai di sini. Selamat beristirahat. Yang di jalan pulang hati-hati. Dan sampai ketemu. Selamat garap dan selamat bertugas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu juga hati-hati, Bu. Hati-hati di jalan.